besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Oh, Engkau layak disembah. Oh, Kau layak dimuliakan. Oh, kami memujimu. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur setiap hari dapat bersekutu denganmu.
kami bersyukur dapat memandangmu. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku kan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku kan hidupku, ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Engkau kudus, engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidup. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidup. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku.
Haleluya, Engkau kudus Tuhan. Terpujilah Engkau selamanya. Engkau kudus Tuhan, mulialah namamu. Oh, oh. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari. Kau lebih indah, Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari. Sekali lagi katakan, Kau lebih indah. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Lebih berharga dari segalanya. Lebih berharga dari segalanya. Kau lebih indah dari segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau mulia, Kau kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dapat kembali memandang wajah-Mu Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan persembahkan waktu ini, pagi ini, supaya Engkau dapat mengajari kami dengan perkataan-perkataan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan, untuk mendengarkan persekutuan ini Tuhan. Pujilah Tuhan, haleluya, sama-sama katakan, amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Baik, puji Tuhan. Yang mau sharing pagi ini? Yang mau sharing? Ya, Maya habis mau sharing? Katanya sudah dekat kamera.
Salam yang di radio juga. Oke, baik. Gambar daging inkarnasi Tuhan, wujud gambar makhluk ciptaan, tidak mampu merepresentasikan watak Tuhan seluruhnya. Ketika Yahweh menciptakan umat manusia, dia berkata bahwa menurut gambarnya, dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Pada waktu itu dia berkata bahwa dia menciptakan laki dan perempuan menurut gambar Tuhan. Meskipun gambar manusia menyerupai gambar Tuhan, tidak dapat ditafsirkan bahwa penampakan manusia adalah gambar Tuhan. Engkau pun tidak dapat menggunakan bahasa umat manusia untuk sepenuhnya menjelaskan gambar Tuhan. Sebab Tuhan itu terlalu mulia, terlalu besar, terlalu menakjubkan dan tak tersalah. Ya. Jadi bahasa asli apa manusia pun gitu ya. Bahasa Ibrani kah, bahasa Arab kah, bahasa apa saja tidak bisa menggambarkan wujud Allah yang sesungguhnya. Tidak punya kata-kata yang cukup untuk menggambarkan wujud Tuhan. Ya. Nah, ketika Yesus datang untuk melakukan pekerjaannya itu di bawah arahan Roh Kudus, dia melakukan apa yang Roh Kudus inginkan, gitu ya. Perhatikan sekali lagi bahwa Yesus itu adalah bejana. Gitu. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Gitu. Engkau telah melihat Bapa. Bukan berarti bahwa Yesus itu adalah Bapa. Tapi Yesus itu supaya sebetulnya dengan dia mengatakan itu supaya manusia itu bisa fokus gitu. Dan Yesus itu memang hanya melakukan kehendak Roh Kudus yang ada di dalam dia. Itu dia ya. Jadi dia mengetahui ketika dia sudah ditaklukkan, ingat ketika dia mengatakan, apa kalian tidak tahu aku harus ada di rumah Bapakku? Kan? Pasti kan pada awalnya kan dia merasa ya rumahku di sini gitu. Kan ibu sendiri yang bilang kalau aku ini bapakku itu bukan Yusuf sebetulnya. Gitu. Ketika dia sudah agak mengerti tentang siapa dirinya gitu kan. Nah lalu setelah itu dia diarahkan oleh Roh Kudus supaya dia pulang bersama dengan orang tuanya. Gitu. Oke, sampai usia 29 tahun dia tetap bersama dengan orang tuanya. Gitu. Orang tuanya secara manusia dia harus menjalani kehidupan itu. Selanjutnya kita melihat. Nah, jadi makanya dia selalu mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku. Ketika orang-orang bertanya, mana hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allah. Yang disebutkan itu adalah Tuhan Yahweh. Gitu. Dikenal oleh orang Yahudi pada waktu itu. Ketika ditanya, siapa namamu? Katanya gitu. Gitu ya. Jadi tentang Allah yang mengatakan menurut gambar dan rupa Allah, marilah kita. Menurut gambar dan rupa Allah. Nah Allah itu saudara tersembunyi, terlalu mulia dia gitu. Gak bisa kita pahami karena kita manusia gitu. Tapi kalau seseorang itu suci hatinya, kata Tuhan Yesus, akan melihat Allah katanya gitu.
Karena ada banyak dari perkataan-perkataannya itu mengandung satu pengertian yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Makanya kita mesti menjaga diri kita itu lapar dan haus akan kebenaran. Tidak boleh kita itu merasa sudah mengenal Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan dalam kita. Makanya dia ngajarin kita dengerin aja dulu gitu. Dengerin, patuhi, taati gitu. Terapkan dalam hidupmu gitu. Pasti kita akan mengalami semangat yang baru setiap hari. Gairah yang baru gitu. Ya, itu dulu yang perlu gitu. Dari situ nanti kita akan mulai mengerti apa yang dimaksud dengan rupa Tuhan. Bagaimana sampai kita itu benar-benar gitu timbul dalam diri kita itu kekaguman yang luar biasa kepada Pencipta. Bukan kekaguman yang pasif gitu, tapi kekaguman yang aktif gitu. Aktif itu artinya hidup, saudara. Ya, itu yang timbul dalam hati kita, saudara. Jadi setiap kali kita itu bertemu dengan Tuhan, itulah salah satu ciri yang paling gampang kita lihat dalam diri kita. Ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Seorang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, dia tidak akan mengalihkan perhatiannya daripada Tuhan itu. Gitu ya. Dari situ nanti baru kita tahu, saudara, betapa kasihannya orang-orang yang tidak pernah melihat Tuhan. Mungkin tadinya orang menganggap kita aneh gitu. Membicarakan tentang Tuhan, Tuhan berbicara pagi ini dan segala macam gitu. Tapi pada akhirnya mereka akan melihat diri mereka semakin tidak punya minyak gitu. Mereka akan mencapai suatu kebosanan. Selama ini aku ikut Tuhan kayak gini-gini aja gitu. Mungkin dia sudah mendapatkan kekayaan, sudah mendapatkan apa yang diimpikan dia, tapi dia rasa hampa. Sampai pada masa tuanya. Nah, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan katanya. Jadi menanti-nantikan penampakan Tuhan. Jadi ketika seseorang mulai bertanya gitu dari satu pertanyaan gitu, sebetulnya apa sih arti kedatangan Tuhan ini gitu. Nah, orang yang tulus ini, orang yang benar-benar lapar dan haus ini, kan dia bilang, juallah segala milikmu katanya gitu ya. Berarti orang harus tidak menganggap apa yang dia punya itu sebagai milik yang harus dipertahankan gitu. Dia kesampingkan itu sampai dia mendapatkan Tuhan. Makanya Daud rela dia demi tabut perjanjian itu bisa kembali ke istananya. Dia rela menari dengan sekuat tenaga, menanggalkan pakaian kebesarannya. Keringatan bersama dengan rakyatnya gitu. Oh, dia menari sekuat tenaga. Setiap berapa langkah dia persembahkan korban gitu. Karena itu yang dia tahu gitu. Dan hatinya itu terpaut kepada Tuhan gitu. Sehingga bagi dia tabut itu adalah Tuhan itu gitu. Karena di dalam tabut itu ada Tuhan gitu kan. Ada keberadaan Tuhan. Jadi dia menghargai sosok yang ada di tabut itu gitu. Sosok itu adalah jejaknya gitu. Karena benar-benar tentang tabut itu difirmankan bahwa Tuhanlah yang menyuruh Musa untuk membangunnya. Jadi
Karena firman Tuhan itu ada dalam tabut itu loh saudara. Jadi dia ingat sejarah itu. Jadi ibaratnya pintu ketemu dia dengan Tuhan itu adalah di tabut itu gitu loh. Orang-orang dari zaman dahulu gitu. Itu yang dipegang prinsipnya. Makanya walaupun Tuhan tidak menyuruh dia membangun bait suci itu, tapi dia itu apa ya? Dia melakukan apa yang ada terdorong dalam hatinya gitu. Lah, dia disampaikan kepada Nabi Nathan gitu. Artinya doakanlah Nabi Nathan, siapa tahu apakah keinginanku ini adalah bisa dilakukan gitu. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Nathan. Nabi Nathan sebetulnya itu bagus itu katanya idemu itu. Karena dia pikir ya, janganlah kan lakukan untuk Tuhan gitu. Membuat tempat untuk dia. Nah, kenapa Tuhan harus memanggil Nathan gitu? Harus berbicara kepada Nathan secara khusus. Kenapa dilarang gitu? Karena memang itu adalah idenya Daud gitu. Langsung, bilangin sama dia. Untuk apa? Apakah aku pernah menyuruh orang untuk membangun tempat bagi? Tempat apa yang bisa memuatku? Di situ ya. Disitulah sebetulnya Tuhan harus dengan tegas. Karena Tuhan itu hanya melakukan apa yang dirancangkan dia. Tapi dia tahu saudara. Karena Daud itu mengasihi Tuhan gitu. Lalu dia kasih tahu sama dia. Engkau gak bisa bangun katanya. Nanti anakmu yang akan bangun. Itu kenapa saudara Tuhan harus ngomong kayak gitu? Karena keinginan Daud itu terlalu kuat. Dan memang dia melihat hatinya Daud itu loh saudara. Itu yang saudara perhatikan. Dia tahu. Karena dia mengenal Daud itu sejak dari kandungan ibunya. Itu dia melihat perjalanannya. Itulah yang membuat Tuhan berfirman berikutnya. Kayaknya keinginan Daud itu terlalu kuat gitu. Karena ya gak ada lagi yang lain yang mau diinginkan dia gitu. Dia sudah jadi raja. Sudah semua, sudah diperoleh dia gitu loh. Apalagi gitu. Nah, saudara, sementara di satu sisi saudara, Tuhan itu ingin memberikan keturunan kepada Daud gitu. Tapi keturunannya ini yang dirancangkan dia itu harus memiliki DNA seperti Daud gitu saudara. Jadi dari situ sebetulnya sudah ada rancangannya dia gitu. Oke. Nah, masalahnya Daud itu punya istri yang mandul karena Tuhan tidak menginginkan keturunannya itu ada campur dari Saul. Karena kan Tuhan sudah membenci Saul gitu. Karena kan istrinya itu kan adalah Mikal, putrinya Saul gitu. Dan sebetulnya memang ya Daud itu kalau dari segi manusia tidak ada mencintai Mikal gitu. Itu hanya pemberian bagi dia gitu. Jadi dia ketika untuk menjadi menantu raja, dia tidak terlalu menginginkan itu. Tapi ketika ditantang untuk orang siapa yang mendapatkan mengalahkan Filistin gitu. Pada waktu mereka diserang lagi, maka aku akan memberikan putriku gitu. Nah, tapi itu kan rancangan manusia kan, rancangannya Saul kan, karena sudah biasa begitu memang. Daud perolehnya gitu. Oke, tapi di satu sisi Tuhan sebetulnya tidak menginginkan itu. Makanya saudara, karena kan dia tahu hatinya Mikal gitu.
Sepele sekali saudara dengan Daud. Walaupun Daud itu sudah jadi raja saudara. Sombongnya Mikal itu luar biasa. Gak menghargai Daud. Karena apa? Ya karena memang putri raja tahu lah saudara. Kan sombong. Ya. Karena nilai-nilai itu yang diajarkan tanpa sadar oleh Saul kepada putrinya itu saudara. Oke? Nah Tuhan kan tidak menginginkan itu. Selalu lihat di situ saudara. Selalu lihat bahwa orang yang meninggikan diri selalu dikesampingkan oleh Tuhan. Oke. Jadi saudara, singkat cerita kan suatu saat dia itu harus jatuh ke dalam dosa. Saudara, kalau dari sisi psikologis saudara, ya kalau dari segi apapun saudara, sebetulnya raja itu bebas punya istri lagi karena pada zaman itu. Tapi Daud itu memang gimana ya, dia setia kepada Tuhan gitu. Sampai terjadilah kejadian itu. Oke? Wah, masalah gimana? Karena dia istri ininya, saudara. Itu istri Uria. Gitu. Uria juga polos juga, gitu kan? Sehingga cerita jatuhlah ke dalam dosa. Tapi karena suaminya Uria sudah mati, wah, turunlah tanggung jawab dia. Lalu kan dia ketika Bathsheba itu mengandung gitu, dia kan sampai benar-benar gitu, dia nggak salah loh Tuhan, aku yang salah loh, anak ini nggak salah, aku yang salah, lebih baik aku aja yang matilah. Gitu. Tentu saudara, Tuhan itu tidak akan membuat Daud mati pada waktu itu karena kan belum siap, belum settle gitu, belum ada penggantinya. Karena ini ceritanya kan akan menjadi penerus daripada firman-Nya yang dulu gitu loh. Jadi setiap kali Tuhan memilih seseorang, setiap dia memilih seseorang, memanggil seseorang, itu ada rencana ke depan. Gitu. Oke, dari situ saudara semua mesti belajar gitu ya. Bagaimana rancangan Tuhan. Jadi ketika kita itu menyadari kalau kita itu dipilih Tuhan, maka sebagai respon positif kita atas pilihan itu adalah mulai melihat pekerjaan Tuhan itu sendiri, mulai menyadarinya. Makanya ketika dia melakukan penebusan melalui Tuhan Yesus gitu ya. Nah, setiap orang itu harus menyimpan setiap apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yesus itu. Makanya Tuhan mengajarkan perkataan-perkataan Tuhan itu mesti tinggal, mesti diajarkan berulang-ulang. Jadi karena kita hanya mengingat semua perkataan Tuhan Yesus itu, saya memang tidak terlalu sibuk dengan bagian-bagian perjanjian lama dalam perjalanan saya gitu ya. Saya tidak terlalu banyak mengutip. Kalau saya ingat dulu, saya lebih banyak itu merenungkan setiap perkataan Tuhan Yesus. Apa artinya begini? Kenapa dia bilang begini? Kenapa begini? Dulu yang paling saya ini, saudara, yang paling saya penasaran. Kenapa ya Tuhan Yesus berdoa tiap pagi? Gitu. Padahal dia Tuhan. Gitu. Iya. Itu benar-benar selalu mengganggu pikiran saya. Barulah belakangan dijelasin tadi. Oh, barulah kita mengetahui tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Artinya, kita mulai keluar dari konsep yang diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Para pendeta-pendeta senior, para siapapun dari buku-buku yang saya pelajari gitu. Entah apapun yang mereka katakan tentang Yesus itu, saya mulai begini. Diam-diam saya belajar sendiri. Iya. Jadi
Karena mengenal Tuhan itu adalah satu pencarian, saudara. Adalah satu petualangan mengenal Tuhan itu. Dan semua orang harus mempunyai pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Harus begitu. Makanya kan saya selalu ingatkan kepada saudara tentang rahasia itu, saudara. Saudara mesti benar-benar memiliki persekutuan dengan Tuhan itu secara pribadi. Enggak boleh enggak. Apapun profesi saudara saat ini, dalam keadaan apapun saudara saat ini, yang terpenting adalah kenali pekerjaan Tuhan di dalam dirimu. Semua perkataan Tuhan itu, saudara, tidak bisa dipahami begitu saja oleh bahasa kita. Kayak seperti tadi yang sangat sederhana itu, walaupun dikatakan dia manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, itu tidak bisa dipahami dengan bahasa manusia gitu. Nggak bisa. Jadi orang harus benar-benar melihat Allah baru bisa memahami itu. Harus Allah sendiri. Makanya saudara, kita itu belajar pelan-pelan gitu. Mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Apa arti penampakan Tuhan? Nanti pengertian kita. Jadi walaupun misalnya saya sudah mengajarkan kepada saudara begitu ya, tapi untuk melihat apakah saudara memahaminya, saya tidak bisa melihat begitu saja dari luar. Karena ini bukan pekerjaan saya, ini pekerjaan Tuhan. Tentu secara pribadi, saudara, saya itu menginginkan cepatlah terbangun itu, saudara, tubuh Kristus itu, atau cepatlah kita memasuki kerajaan 1000 tahun itu, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya saya merindukan saudara bersama-sama dengan saya benar-benar memahami Tuhan yang sama itu, saudara. Tentulah dalam diri saya, ayolah cepat gitu. Ayo sadari dirimu. Makanya saya selalu encourage saudara supaya saudara berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Ayo, kalau kamu sudah jumpa ini, yang lain pasti kamu bisa kesampingkan. Gitu. Itu dalam diri saya selalu gitu. Dan Tuhan itu juga memiliki hal yang sama. Ketika mereka bisa membuat mujizat itu, saudara, wah, mulai mereka saling membandingkan diri satu dengan yang lain. Cari pendukung gitu. Siapa yang lebih besar. Gitu, saudara. Nah, tapi Tuhan melihat itu, aduh, memang kayak gini ya manusia ya. Yang dari dulu sudah kayak gitu ya. Ya memang itu gambarannya malaikat yang jatuh kan, saudara. Makanya saudara, ya diam-diam Tuhan Yesus itu mengetahui bagaimana kehidupan manusia sesungguhnya. Kan dengan dia menjadi manusia, dia mempelajari, saudara, keadaan manusia itu yang sesungguhnya. Diam-diam dia pelajari. Kenapa dia semua perlu mempelajari? Karena kelahiran mereka berbeda. Kelahiran kita berbeda dengan Tuhan Yesus itu, saudara. Itu saudara yang ini kan dia. Makanya kan dia itu sebetulnya menyamakan dirinya dengan manusia. Lebih tepatnya begitu. Jadi esensi Tuhan Yesus yang sesungguhnya sebetulnya adalah Tuhan. Esensinya gitu loh. Artinya dia itu tak sama dengan manusia ciptaan yang lain ini gitu. Dia tak sama dengan orang yang dilahirkan oleh perempuan di dunia ini. Dia gak sama. Dia beda. Makanya dia perlu mengajar mereka. Makanya dia itu, karena dia dipilih juga itu, dia gak bisa memaksakan gitu loh pengalaman dia itu kepada murid-muridnya. Makanya dia harus tunggu mereka itu, saudara.
Makanya ada istilah Tuhan datang kedua kali gitu. Ketika dia datang kembali, apakah dia menemukan iman di bumi katanya gitu. Oke, lihat saudara. Orang-orang sudah kehilangan imannya. Kenapa? Dari mana kita tahu gampangnya saudara? Dari mana kita tahu? Dari yang kemarin, peristiwa kemarin itu saudara, kelihatan. Orang yang punya iman itu akan punya rasa ini saudara. Enggak bisa kayak gini. Kalau benar Tuhan menyelamatkan aku, kalau benar Tuhan dalam hidup saya, ngapain saya masih takut? Nah, dari situ saudara. Makanya dikatakan, apabila dia datang kembali, apakah dia menemukan iman di bumi? Apakah engkau tahan berdiri di depan anak manusia? Gitu. Ya kan? Makanya ketika Yohanes itu di Pulau Patmos itu, apakah dia tahan berdiri? Gak tahan kan? Ya pada waktu itu, ya saya nggak tahu apakah Yohanes memahaminya pada waktu itu. Ketika dia berhadapan dengan, kan yang dilihat dia kan pertama kan anak manusia kan. Tapi dia berubah rupa gitu. Sehingga dia seperti orang mati rasanya. Lalu dia berubah lagi, Tuhan berubah lagi. Oke, lihat pertumbuhannya itu saudara. Nah, jadi saudara, sebetulnya kita pun demikian, saudara. Saudara, kalau saudara mulai mengesampingkan gambar-gambar daripada orang-orang kudus di masa lampau, apabila saudara mulai merasa begini, iya, Tuhan sendiri yang datang kok. Dia ngajarin kami kok. Itu kan iman saudara. Saudara memandang Tuhan itu kan dengan mata iman gitu. Dengan mata hati saudara. Saudara kan jelas-jelas punya hubungan dengan dia. Iya kan? Setiap kali engkau mau mengambil keputusan, engkau tanya Tuhan diam-diam dalam hatimu. Kadang-kadang sih engkau tak tanya Tuhan, engkau lakukan saja, dibiarkan. Tidak diinterupsi sama Tuhan. Jalan dulu gitu. Sampai ketika hati kita itu mulai kayak agak jauh dari dia, mulai diinterupsi dia. Stop. Nah, orang yang mau belajar, dia akan duduk diam di kaki Tuhan. Oke. Saudara, seperti itulah perjalanan kita sampai kita lewat 1 tahun, lewat 2 tahun, lewat 3 tahun, 4 tahun. Oh saudara, ada pekerjaan Tuhan di dalam diri kita yang tidak terselami. Tapi bukan berarti karena tidak terselami, jadi memang kita itu tidak diinginkan dia untuk menyelaminya. Kalau kita menjadi pasif, wah, Tuhan harus hajar kita lagi supaya keluar dari kepasifan itu. Artinya saudara, walaupun sebetulnya tidak terselami, bukan berarti kita tidak dapat menyelaminya gitu. Dapat nantinya. Maksudnya itu tidak dapat diselami adalah jangan andalkan pikiranmu. Gitu. Jangan andalkan pengertianmu. Dari situlah kita bisa membedakan. Apakah pemahaman kita itu benar-benar dari Tuhan atau dari gagasan kita? Kadang-kadang sulit membedakan. Ketika kita berbicara, ketika saya berbicara kepada saudara, jelas-jelas saya tahu saya punya pikiran kok, saya punya gagasan sendiri. Kan bisa saja saya lancang mengatakan itu firman Tuhan, padahal itu dari saya. Tapi kalau kaku seperti itu, kapan kita mendengarkan suara Tuhan?
Makanya sudah diajar kita berjaga-jaga. Gitu. Karena kamu tidak tahu kapan Tuhan itu muncul. Kadang-kadang dan tidak kamu duga ternyata itu Tuhan. Gitu. Mana lah? Kamu menjadi miss dong. Gitu. Kamu tidak melihat kedatangan Tuhan. Berarti kalau kamu tidak menyadari itu Tuhan, berarti kamu itu bisa menyinggung wataknya Tuhan dong. Iya kan? Orang kita tidak tahu kalau itu Tuhan. Aduh, ternyata itu Tuhan. Tapi ada kadang kita merasa, wah ini Tuhan. Nah, keyakinan kita harus dihajar lagi. Bola-balik. Sampai pada akhirnya, disitulah kita mulai mengerti, mulai mengenali Tuhan secara perlahan. Iya. Pertama kan, dia yakinkan kita, jangan takut. Gitu. Akulah perisaimu. Ya, jalan aja. Nanti kalau ada salah, nanti pasti aku tegur. Gitu. Makanya kita mesti siapkan hati kita rendah hati gitu. Makanya ketika Daud itu dihajar itu Daud itu benar-benar inilah. Kenapa dia katakan dia berkenan gitu? Bukan karena dia nggak berdosa. Dosanya sangat parah, saudara. Oke. Tapi dia itu saudara cepat menyadarinya. Gitu. Makanya sampai, aduh, siapalah kami ini, Tuhan kami ini, aku dilahirkan dari dosa katanya. Ya dan dia, aduh, bahkan dia rela mati sajalah. Tapi apakah kematian yang dikehendaki Tuhan? Tidak, justru kehidupan. Jadi manusia itu sampai saudara, kalau saudara lihat sebetulnya, ketika manusia itu di penghujung hidup mereka itu saudara, ada satu kehampaan yang luar biasa. Iya. Makanya saudara, kalau saudara itu mulai gini ya, tanpa sadar saudara misalnya cerita sama orang gitu ya, atau sama siapa, mau sama orang tua kah, mau sama siapa aja, oke? Dimana ada kan bicara sama orang, lalu saudara mesti memperhatikan. Coba bayangkan kira-kira bahwa yang sedang berjumpa dengan orang itu, bahwa mereka itu akan berjumpa dengan Tuhan yang di dalam saudara. Oke? Saudara kan manusia biasa. Oke? Namun Tuhan kan menghendaki bahwa dia sedang mencari orang-orang yang tulus hatinya. Oke, Tuhan sudah mendapatkan saudara. Oke? Tapi Tuhan mau mengisi hidup saudara dengan pengalaman kehadiran Tuhan melalui diri saudara. Saudara kan mau melihat pekerjaan Tuhan. Saudara kan mau melihat Tuhan itu menginjil melalui saudara. Tapi tentu Tuhan itu kan tidak pakai konsep dia. Perhatikanlah. Ketika Tuhan Yesus menginjili, apakah dia punya konsep? Tidak ada. Dia pakai perumpamaan. Dia tidak mengutip ayat-ayat di dalam perjanjian lama, tidak. Karena dia punya firman, karena dia adalah firman itu sendiri. Ya kan? Gelarnya sang firman. Macam mana dia bisa mengandalkan ayat-ayat di kitab suci? Enggak lah, enggak perlu lah. Setiap kata-kata dia adalah firman. Ya dan memang saudara kan dia adalah Tuhan itu gitu saudara. Beda dengan kita. Namun kita mesti ingat, dia telah menyuruh kita memakan dia. Artinya kita adalah apa yang kita makan. Itu sebetulnya saudara. Makanya kan Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku.
Karena itu kan semua perkataan-perkataan Tuhan gitu loh saudara. Tinggal dalam aku. Aku dalam kamu, katanya kayak gitu kan. Oke, sesudah kita tinggal dalam dia, dia dalam kita. Jangan menyadari kan? Nah, perhatikan coba seperti yang saya katakan tadi. Coba saudara berbicara dengan orang lain. Yang paling sebetulnya itu kalau kita berjumpa dengan orang yang sudah tua gitu. Ya. Saudara akan menyadari betapa hampanya orang itu. Iya. Entah siapapun saudara, mau dia pendeta kamu dia. Saudara akan bisa langsung merasakan betapa getirnya hidup manusia itu. Iya. Tuhan yang di dalam saudara itu saudara sebetulnya sangat ingin supaya setiap orang itu merasakan kehadirannya. Tapi mereka terlalu sesat saudara. Terlalu jauh dari Tuhan. Mereka tidak tahu lagi jalan pulang saudara. Tidak tahu. Karena banyaknya hal yang mengikat mereka. Iya. Mereka tidak bisa membuang semua itu. Mereka genggam erat-erat dunia ini, saudara. Itu masalahnya. Tetapi, kalau mereka memberikan sedikit saja perhatian kepada saudara, saudara akan melihat bagaimana mereka akan berbinar-binar ketika mendengarkan persekutuan saudara. Iya. Dan diam-diam saudara, sebetulnya hanya dengan kehadiranmu saja, mereka sudah sangat senang sekali. Iya. Ketika saudara mendengarkan mereka bicara. Ketika mereka menyerempet pertanyaan kepada tentang kehidupan rohani. Kalau mereka benar-benar haus gitu dan mereka merendahkan diri. Pasti persekutuan dengan saudara akan tidak bisa mereka lupakan. Akan ada sesuatu yang indah menyentuh hati mereka. Dan tanpa sadar, orang telah berjumpa dengan Tuhan. Ya. Saya sering memperhatikan itu, saudara. Ya. Jadi saudara, dalam persekutuan ini saya sangat diberkati. Ketika saya katakan tadi bercerita dengan orang lain gitu ya. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia itu sangat diberkati dengan Maria yang mendengarkan dia. Dia sangat diberkati dengan perempuan Sirofenisia, perempuan yang pendarahan, perempuan Samaria. Ya kan? Dia sangat diberkati dengan bagaimana sampai Sakeus itu sampai naik di atas pohon. Dia tahu. Kenapa dia harus naik di atas pohon gitu ya. Dia malu mungkin, dia tahu. Tapi diam-diam dia mengagumi Tuhan. Makanya sampai diputuskan dia. Turunlah Sakeus. Aku mau nginap di rumah. Allah gak senang kali saudara. Sakeus saudara. Tahukah saudara Tuhan Yesus itu memperhatikan gerak-gerik Sakeus. Dia perhatikan ketika dia lari ke rumahnya gitu ya. Kalau mungkin orang-orang ahli-ahli Taurat itu sudah, dia sedang ada di rumah pengkhianat katanya. Dia sedang makan uang korupsi gitu. Kira-kira kayak gitu kan. Tapi dia perhatikan, dia tidak
memperhatikan dosanya Sakeus, tidak. Kenapa? Aku akan tebus itu kok semua nanti. Oleh itu buku ini. Jadi ketika dia bersekutu dengan siapapun gitu, dia tahu mereka semua berdosa. Dia tidak. Disitulah dia tidak mempertahankan status kebersihannya, kekudusannya. Tidak. Karena memang dosanya Sakeus itu tidak bisa nyentuh dia kok. Walaupun dia makan di rumahnya itu nggak bisa. Entah itu pun hasil perampasan, nggak bisa dia. Itu ya, saudara lihat ya. Makanya saudara ketika kita itu mulai terus bersekutu dengan anak-anak kita gitu ya. Terus mereka ikut mendengarkan, diam-diam, kalian perhatikan. Tahukah saudara, diam-diam Tuhan itu sendiri ngajarin mereka. Iya. Nggak perlu kita ajar-ajari Tuhan ajarilah anak kami, nggak perlu. Ukurannya kita berikan hati kita kepada Tuhan. Ukurannya. Mana mungkinlah saudara kita mau anak kita itu jadi tidak mengasihi Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Nggak mungkin kan. Artinya kalau anak kita itu tidak patuh atau apapun gitu, dia tahu kalau kita sedih, saudara. Dia tahu kita sudah melakukan sesuatu hal untuk menolong anak kita, tapi ternyata tidak membuahkan hasil. Oke? Tapi dia tahu, saudara, kesesakan hati kita. Tentu kita akan senang kalau anak kita itu mengasihi Tuhan. Nah, itulah yang dikerjakan dia secara diam-diam. Gitulah saudara. Lihat itu saudara. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, siapa saja, itu saudara benar-benar seperti Tuhan sedang menjumpai setiap mereka. Ya. Makanya saudara, dia bangga sekali saudara iman perempuan Sirofenisia itu. Dia bangga sekali dengan imannya perempuan yang pendarahan itu saudara. Iya. Dia bangga dengan iman perwira itu saudara. Ih, aku gak pernah menemukan iman seperti ini sekalipun di antara orang Israel. Iya, makanya saudara, ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang bukan orang Kristen itu saudara ya. Iya. Saya banyak sekali loh diberkati dengan iman mereka itu saudara. Itu bagi saya saudara, itu memang peristiwa yang sangat patut untuk dikenang. Jadi ketika saya lihat nih muka mereka, karena ada beberapa kan dari bukan orang Kristen itu. Iya. Benar-benar mereka ketika tulus menerima saya gitu. Ketika mereka tidak tersandung mengetahui kalau saya pendeta gitu. Iya. Dan ketika mereka dengan tulus mendengarkan dan coba mengikuti apa yang saya katakan gitu. Wow. Mereka benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Ya Pak, saya telah melihat Allah hadir di sini. Baik, mari kita lanjut. Ketika Yesus datang untuk melakukan pekerjaannya, itu di bawah arahan Roh Kudus. Dia melakukan apa yang Roh Kudus inginkan, bukan apa yang sesuai dengan zaman hukum Taurat perjanjian lama, ataupun yang sesuai dengan pekerjaan Yahweh. Makanya saya katakan tadi kan, jelas kan? Dia tidak perlu mengulang-ulang lagi apa yang ada di perjanjian lama.
Sama saudara ketika Tuhan berfirman ini. Makanya saudara, ketika kita mendengarkan persekutuan ini, coba perhatikan saudara, bagaimana Tuhan itu mengajar kita semua di sini. Apakah dia tergantung sekali dengan ini? Bayangkan yang ini saja belum saya baca tadi yang di bawahnya ini. Tapi saya sudah menerangkan. Ya. Kan kita belum baca yang di bawahnya tadi. Tapi kan saya sudah menerangkan persis seperti yang di bawah tadi kan. Iya. Oh bukan karena saya baca dulu ini sebelumnya, tidak. Bersekutu kita ini saudara, saya tidak saya baca dulu, oh nanti saya akan sampaikan begitu. Tidak. Kita mengalir saja. Dan memang benar, Tuhan membuktikan, Dialah yang mengajar kita. Makanya betul seperti itu saudara, Tuhan Yesus tidak melakukan seperti itu. Karena Dia adalah Tuhan yang menampakkan diri dengan wajah yang baru. Gitu. Makanya Dia tidak pusing orang mengatakan Dia sesat. Enggak. Makanya kita ditekankan harus mengenal Allah. Karena umat yang mengenal Allahnya, itulah yang akan tetap teguh berdiri. Semua orang akan pada binasa. Saudara. Apalagi kalau mereka terus mengandalkan yang dulu-dulu, mengandalkan pengalaman mereka. Aduh, kuno sekali saudara orang-orang. Siapapun dia. Apalagi kalau dia itu sudah merasa, wah lihat nih pelayanan kayak gini. Kamu pelayanan gimana? Kalau sudah orang mengatakan kayak gitu, jauh sekali itu dari Tuhan. Kalau dia melihat pelayanannya, dia sudah bisa mendirikan sekolah atau apa gitu. Lalu dia pegang itu. Lalu dia kalau misalnya hari Minggu, dia membuat dirinya itu kayak, wah. Dia seperti seorang pemimpin perusahaan. Gitu. Oh bisa gitu? Oh dia bosnya kan. Dia lupa, nggak boleh kayak gitu. Ya, tapi mereka tidak mau berubah. Dia pertahankan pelayanan mereka buat. Wah, itu penuh intrik, saudara. Orang ini mempertahankan reputasinya. Iya. Penuh tipu daya. Ya. Sulit sekali menemukan ketulusan hati, saudara. Nampaknya dari luar kita lihat, oh dia bagus ya, ini. Cemati tipunya. Tetapi saudara, diam-diam dalam hatinya, aduh, gimana kayak gini? Kalau aku terus kayak gini, berkenan gak ya? Wah, itu sangat menyiksa dia, saudara. Tapi dia sudah terjerat di situ. Iblis sudah berhasil memikat hatinya. Dunia ini, segala kemewahan dunia telah berhasil memikat hatinya. Iya. Oh, dia masih menyebutkan Tuhan, saudara. Oh, dia masih doa puasa, masih melakukan semua ritual-ritual itu. Dia menenangkan hatinya dengan itu. Tapi dia tidak sadar kalau dia sedang berusaha menyuap Tuhan. Dia pikir dia bisa menyuap Tuhan. Makanya nantinya, saudara, aku tidak mengenal kamu. Makanya orang itu akan merasa ketika di air hidupnya akan sangat hampa sekali. Iya. Anyah kamu dari hadapanku. Tahu nggak? Itu difirmankan, itu dikatakan di alam roh, saudara. Tapi apa yang dikatakan di alam roh langsung dialami oleh orang itu. Dienyahkan. Oh, dia berusaha mengingat semua peristiwa-peristiwa.
Oh bagaimana, bukankah kami mengusir setan? Kan semua kan untuk Engkau Tuhan. Enggak, kamu itu pembuat kejahatan. Kamu jahat. Mana rasanya? Kalau dia mendengarkan firman dari Tuhan, kamu jahat. Iya. Saudara ingat ketika Tuhan marah kepada Daud itu? Ketika dia cuma hitung jumlah pasukan aja dia sudah. Apalagi dengan dosa dia yang sangat keji. Ya. Dia harus mengalami balasan seperti yang dia lakukan. Tapi saudara, orang yang bertobat itu saudara, tidak seperti Saul. Kan Tuhan menegur Saul melalui Samuel gitu. Tapi dia apa saudara? Mencari penghargaan. Apa kamu tidak menghormati aku di depan orang Israel? Iya saudara. Jadi ketika, ya di masa sekarang ini saudara, nggak ada loh kita bisa bilang sama Tuhan, oh dia itu baik kok, masa Tuhan gak ingat semua? Gak bisa saudara. Tuhan melihat kedalaman hati masing-masing orang. Iya. Jadi orang itu saudara yang mengatakan, bukankah kami telah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan? Justru itulah masalah. Iya. Itu orang yang tidak pernah menghargai Tuhan. Bayangkan kalau seseorang sudah tidak dihargai. Coba ketika saudara misalnya, berkali-kali orang tidak menghargai saudara. Bagaimana hatimu kepada mereka? Dari situlah engkau tahu bagaimana Tuhan terhadap orang-orang yang tidak menghargai dia. Iya. Dari situ saudara tahu. Itulah artinya Tuhan menjadi manusia. Karena banyak orang saudara menganggap, oh Tuhan itu dia maha pengampun. Seolah-olah dia tidak punya perasaan. Kalau dia dikhianati. Kalau dia tidak dihargai. Selalu pikir Tuhan itu benda mati. Dia tidak punya perasaan. Tuhan punya perasaan. Maka ini dikatakan dia itu menjadi manusia. Kalau engkau punya perasaan, maka Tuhan itu punya perasaan. Karena dia telah menjadi manusia. Di situlah saudara tahu betapa bencinya dia kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya. Iya. Makanya saudara ketika kita itu tidak punya kerinduan akan dia. Kan saudara lihat kan manusia itu. Tapi kalau kita merenungkan, kalau kita sedang mengatakan Tuhan ada di antara kita, berarti Tuhan yang lebih daripada presiden itu sedang ada di antara kita. Cobalah. Seandainya misalnya Presiden Jokowi ngundang kita gitu. Pagi-pagi nanti kita Zoom ya katanya. Saya kan hadir bersama dengan istri saya ini. Coba. Saudara sudah diundang. Saudara tidak hadir misalnya. Gimana perasaan presiden? Secara khusus undangan itu bagi saudara. Ini terbatas ya, hanya beberapa orang saja. Iya. Jadi saudara, ketika kita berdoa juga kayak gitu saudara. Kita berdoa sendiri. Kalau kita menyadari Tuhan itu yang kita persekutuan kita itu adalah Tuhan pencipta kita. Gimana lah saudara?
Oke, lihat. Meskipun pekerjaan yang dilakukan Yesus tidak mengikuti hukum atau perintah Yahweh, sumber mereka satu dan sama. Beda. Pekerjaan yang Yesus lakukan merepresentasikan nama Yesus dan merepresentasikan zaman kasih karunia. Sedangkan pekerjaan yang Yahweh lakukan merepresentasikan zaman hukum Taurat. Itu dua zaman yang berbeda. Namun ingat sumbernya sama. Inilah yang tidak disadari. Itulah yang membuat sebetulnya sudah bangsa Israel itu harus benar-benar dihancurin. Karena mereka tetap teguh berdiri di sana. Mereka tidak mau menerima pekerjaan yang baru daripada Tuhan itu. Sampai lihatlah sekarang sudah bagaimana semua negara memusuhi mereka. Tapi memang saudara, tetap Tuhan tidak melupakan janjinya terhadap mereka. Makanya lihat saudara bagaimana pertolongan Tuhan kepada mereka. Lihat. Tetap saudara. Sampai satu saat nanti saudara, mereka harus mengakui pekerjaan Tuhan itu sendiri. Iya. Jadi pekerjaan mereka adalah pekerjaan satu roh di dua zaman yang berbeda. Pekerjaan yang Yesus lakukan hanya bisa merepresentasikan zaman kasih karunia, dan pekerjaan yang Yahweh lakukan hanya bisa merepresentasikan zaman hukum Taurat. Perjanjian lama, zaman hukum Taurat, perjanjian lama. Yahweh hanya membimbing orang Israel dan orang Mesir serta semua bangsa di luar Israel. Lihat ya, bagaimana ketika nama-nama itu disebutkan kan, itu kan mereka itu juga mengenali Allahnya orang Israel kan, ketika mereka dibuang gitu ya, lihat ya kan, pasti saudara ada pengenalan akan Tuhan di setiap negara yang disebutkan itu saudara. Oke, lihat, makanya disebutkan orang Mesir juga di situ dan bangsa yang lain. Lihat saudara, orang di Yeriko itu saudara, orang Kanaan itu. Wah, kami sudah mendengarkan Allah kalian itu ulah-ulah lagi. Kami sangat gentar katanya gitu. Ya kan? Semua. Oke. Pekerjaan Yesus di zaman kasih karunia, perjanjian baru adalah pekerjaan Tuhan dalam nama Yesus. Sewaktu dia menuntut zaman itu. Kalau engkau mengatakan bahwa pekerjaan Yesus disarkan pada pekerjaan Yahweh, bahwa dia tidak memulai pekerjaan yang baru, dan bahwa semua yang dilakukannya adalah menurut perkataan dan pekerjaan Yahweh serta nubuatan Yesaya, maka Yesus tidak akan menjadi manusia, menjadi Tuhan yang menjadi manusia. Tidak akan. Kalau tetap sama dengan yang lama gitu, berarti ya dia bukan Yesus lah, dia Yahweh lah gitu. Andaikan dia melakukan pekerjaannya dengan cara ini, dia tentu akan menjadi rasul atau pekerja dari zaman hukum Taurat. Jika demikian halnya, seperti yang kau katakan, Yesus tidak mungkin memulai suatu zaman ataupun melakukan pekerjaan lain. Demikian halnya, Roh Kudus terutama harus melakukan pekerjaannya melalui Yahweh. Dan kecuali melalui Yahweh, Roh Kudus tidak mungkin melakukan pekerjaan baru apapun. Jelas salah jika manusia memahami pekerjaan Yesus dengan cara demikian. Jika manusia percaya bahwa pekerjaan yang dilakukan Yesus dikerjakan sesuai dengan perkataan Yahweh dan nubuat Yesaya, apakah Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi?
Ataukah dia adalah salah satu dari para nabi? Menurut pandangan ini tidak akan ada zaman kasih karunia dan Yesus tidak akan menjadi inkarnasi Tuhan. Karena pekerjaan yang dilakukannya tidak dapat merepresentasikan zaman kasih karunia. Dan hanya dapat merepresentasikan zaman hukum Taurat, perjanjian lama. Zaman yang baru hanya bisa ada jika Yesus datang untuk melakukan pekerjaan yang baru. Memulai zaman yang baru. Menerobos pekerjaan yang sebelumnya dilakukan di Israel. Dan melakukan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang Yahweh lakukan di Israel. Atau hukum-hukumnya yang sama. Atau menurut aturan apapun. Tetapi melakukan pekerjaan baru yang harus dia lakukan. Tuhan itu sendiri datang untuk memulai zaman dan Tuhan itu sendiri datang untuk mengakhiri zaman. Jadi esensinya adalah Tuhan, bukan masalah nama itu. Bukan. Esensinya Tuhan yang sama. Apakah kita dengan menyebutkan nama Yesus kita tidak menghormati nama Yahweh? Tidaklah. Apakah Yesus ketika dia datang membawa zaman itu, apakah dia itu mengabaikan hukum Taurat? Tidak kan. Apakah dia mengabaikan harus menghormati Tuhan Allahmu? Tidak kan. Tuhan yang ada di dalam hati orang Yahudi tidak digantikan dengan Yesus. Tidak. Justru Yesus yang datang itu adalah Yahweh yang kelihatan. Gak bisa dipisah itu. Makanya esensinya satu. Gitu saudara. Makanya kita tidak bisa mengucapkan hal yang lain. Makanya kita disuruh mesti gagasan kita ini mesti kita bongkar. Makanya gak ada orang yang boleh meninggikan diri dalam hal ini. Kalau ada orang yang meninggikan diri, maka dialah antikris. Makanya Paulus tidak menyadari kalau ketika dia mengatakan kalau ada orang yang memberitakan Injil sekalipun itu malaikat Allah, berbeda dari yang kuberitakan, terkutuklah dia. Itu roh antikris. Dia tidak menyadari. Apalagi dia sendiri tidak menyadari, apalagi orang-orang yang memuja dia. Iya kan? Iyalah. Karena apa? Tanpa sadar ketika orang mewakili dia, dengan misalnya dia puas ngomong kayak gitu. Menyalahkan semua yang lain, menyalahkan inilah itulah gitu. Berarti kan roh antikris kan. Baik, ini masih ada berapa halaman lagi. Nanti malam kita bisa lanjutkan. Baik, Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini untuk anugerah. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, bagi Engkau lah segala kemuliaan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua.